Nasihat Lebe Burhanuddin tentang hati yang membatu masih terngiang di telinga Parpadi saat pintu rumah gurunya itu digedor dengan keras. Lebe Tabrokan menerobos masuk, napasnya tersengal. "Din, darurat. Ada akad yang walinya di luar pulau, tidak bisa dihubungi. Keluarga sudah sepakat butuh wali hakim segera. Hanya kau yang bisa menolong." Lebe Burhanuddin meletakkan kitabnya dengan tenang. "Sabar dulu kan? Wali hakim itu syaratnya berat. Apa benar walinya sudah ridho dan tidak bisa dihubungi sama sekali? Sudah kau coba hubungi kerabatnya yang lain?" tanyanya dengan nada penuh selidik, mencoba menutupi keterkejutannya. Lebe Tabrokan mengibas-ngibaskan tangannya dengan tidak sabar. "Sudah Din, sudah. Ada saksi yang mendengar langsung ridhonya lewat telepon sebelum sinyalnya putus total di kapalnya. Kasihan kalau ditunda, bisa jadi fitnah," bujuknya dengan suara yang dibuat-buat terdengar tulus. Parpadi yang sedang menyapu, berhenti dan mengamati dengan sinis. Instingnya sudah merasakan ada yang tidak beres. Didorong oleh niat baik untuk menolong, Lebe Burhanuddin akhirnya mengangguk. "Baiklah, demi kemaslahatan." Ia menoleh pada Parpadi. "Ayo nak, kau ikut jadi saksi. Lihatlah bagaimana fikih diterapkan dalam keadaan sulit." Parpadi mengangguk patuh. Namun dalam hatinya ia bergumam, "Atau lihat bagaimana orang baik bisa dimanfaatkan." Ia menepis pikiran itu, mencoba percaya pada gurunya. Dalam perjalanan, Lebe Tabrokan terus berceloteh tentang betapa mulianya tindakan Lebe Burhanuddin. Parpadi hanya diam, memperhatikan jalanan desa yang mereka lewati. "Aneh, batinnya, katanya walinya di luar pulau. Tapi kenapa acaranya diadakan di pelosok desa yang terpencil, bukan di kota yang lebih mudah diakses?" Keraguannya semakin membesar. Suasana di rumah mempelai perempuan terasa ganjil. Semua orang tersenyum, tapi mata mereka tampak ketakutan. Parpadi bisa merasakannya. Setiap kali Lebe Burhanuddin mencoba menyapa ayah si mempelai, Lebe Tabrokan sigap memotong. "Mari Din, lewat sini. Mempelai pria sudah menunggu." Ia seolah menjadi benteng yang menghalangi Lebe Burhanuddin melihat kejanggalan di sekitarnya. Prosesi akad dimulai. Lebe Burhanuddin bertindak sebagai wali hakim dengan penuh khidmat. Parpadi, yang duduk sebagai saksi, memperhatikan bahasa tubuh keluarga itu. Mereka tegang, tidak ada raut bahagia. Ia ingin sekali menyela, bertanya, tetapi ia ragu. "Aku hanya murid. Lebe Burhanuddin pasti lebih tahu," pikirnya, mencoba membungkam hatinya yang terasa tidak nyaman. "Saya terima nikahnya." Ijab kabul terucap. "Sah?" tanya Lebe Burhanuddin. Para saksi, termasuk Parpadi, menjawab serempak. "Sah." Namun, bagi Parpadi, kata itu terdengar kosong. Lebe Tabrokan langsung menepuk-nepuk punggung Lebe Burhanuddin. "Alhamdulillah, terima kasih Din. Aku permisi dulu, ada urusan penting." Dan secepat kilat, ia menghilang di antara kerumunan. Saat sedang mengambil minum, Parpadi tak sengaja mendengar percakapan dua ibu di belakangnya. "Kasihan juga ya, bapaknya si Tarni sampai tidak berani datang. Padahal cuma di desa sebelah, tapi wataknya keras sekali kalau sudah tidak setuju." Jantung Parpadi serasa berhenti berdetak. Desa sebelah, bukan luar pulau? Parpadi segera menghampiri Lebe Burhanuddin dan membisikkan apa yang ia dengar. Wajah Lebe Burhanuddin yang tadinya tenang berubah pucat pasi. Ia langsung menghampiri ayah mempelai perempuan. Didesak dengan lembut, pria itu akhirnya mengaku sambil menangis. Wali kandungnya memang hanya di desa sebelah. Mereka terlalu takut untuk memberitahunya dan Lebe Tabrokan menawarkan jalan pintas ini. Dunia Lebe Burhanuddin seakan runtuh. Ia telah ditipu. Kepercayaannya disalahgunakan untuk mengesahkan sebuah akad yang mungkin tidak sah. Ia terduduk lemas di kursi, jauh dari keramaian. Parpadi mendekat dan melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Air mata mengalir di pipi gurunya yang bijak itu. "Aku yang salah Parpadi," bisik Lebe Burhanuddin lirih. "Niat baikku telah membutakan kewaspadaanku. Aku telah berdosa." Melihat gurunya, seorang yang begitu dihormatinya, mengakui kesalahan dengan begitu rendah hati, menghantam Parpadi lebih keras daripada nasihat manapun. Itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan sejati. Malam itu, Lebe Burhanuddin berdiri tegak. "Kesalahan ini harus diperbaiki. Besok subuh, kita berangkat ke desa sebelah untuk menemui wali kandungnya." Parpadi menatap gurunya dengan pandangan baru. Dalam perjalanan pulang yang sunyi, Lebe Burhanuddin berkata, "Sebelum ke desa sebelah, kita mampir dulu ke rumah Lebe Haryong. Aku butuh nasihat dari orang yang lebih bijak." Parpadi mengangguk. Ia tahu Lebe Haryong, seorang ulama tua yang dihormati karena kedalaman ilmunya dan kesederhanaan hidupnya. Lebe Haryong menyambut mereka di beranda rumahnya yang sederhana.
Setelah mendengar cerita Lebe Burhanuddin dengan saksama, ia tidak langsung berkomentar. Ia hanya menghela napas panjang, sebuah napas yang seolah membawa beban berat. "Lebe tabrokan katamu?" tanyanya pelan. Lebe Burhanuddin mengangguk. Wajah Lebe Haryong menunjukkan ekspresi sedih yang mendalam. 2 bulan yang lalu, Lebe Haryong memulai, "Orang yang sama datang kepadaku. Ceritanya berbeda, tapi tujuannya sama." Parpadi dan Lebe Burhanuddin saling berpandangan, terkejut. "Ia datang membawa seorang pemuda," lanjut Lebe Haryong. "Katanya pemuda itu anak yatim piatu yang ingin menikahi seorang gadis, tapi wali gadis itu meminta mahar yang sangat tinggi sebagai syarat. Lebe tabrokan memohon padaku untuk menjadi wali hakim, dengan alasan mencegah maksiat. Aku, dengan perasaan iba dan semangat membantu sesama, menyetujuinya," kata Lebe Haryong dengan suara bergetar. "Belakangan aku baru tahu, gadis itu adalah anak dari seorang janda kaya. Pernikahan itu hanyalah akal-akalan Lebe tabrokan dan si pemuda untuk menguasai harta warisan gadis itu. Aku telah menjadi alat untuk sebuah kezaliman." Ketiganya terdiam. Langit pagi mulai terang. "Mengapa Allah izinkan ini terjadi pada kita?" bisik Lebe Burhanuddin, lebih pada dirinya sendiri. "Kita yang berusaha menjaga syariatnya, justru jatuh dalam tipu daya seperti ini." Lebe Haryong menoleh pada Lebe Burhanuddin. "Mungkin karena niat baik saja tidak cukup, Din. Niat baik harus disertai kewaspadaan. Mungkin kita terlalu percaya diri dengan ilmu kita, sehingga kita lupa bahwa setan bisa masuk dari celah niat baik sekalipun. Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati." Parpadi menatap kedua gurunya itu. Ia akhirnya mengerti. Hatinya yang membatu bukanlah karena ia sinis pada dunia, tapi karena ia terlalu sombong untuk melihat kelemahannya sendiri. Hari itu, ia belajar bahwa menjadi manusia berarti bisa salah. Dan menjadi orang beriman berarti punya keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Perjalanan untuk melembutkan hatinya baru saja dimulai.